Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Saya Nora Valentino dan kamu sedang menyaksikan video metode Spanyol 50 hari. Target saya, dalam 50 hari kamu mampu berkomunikasi dalam bahasa Spanyol. Bueno, dalam video ini saya akan membahas tentang bentuk tanya dalam bahasa Spanyol. ¿Estás listo? Kamu udah siap? Mari kita belajar. Saya akan memulai materi ini dengan bacaan singkat. Jadi berikut ini ada contoh kalimat sederhana dengan kata bendanya yang berjenis maskulino. El coche es nuevo. Mobil itu baru. Es nuevo el coche? Barukah mobil itu? Sí, es nuevo. Ya, baru. No, el coche no es nuevo. Es antiguo. Tidak, mobil itu tidak baru. Kuno. Kemudian contoh kalimat sederhana berikutnya adalah dengan kata bendanya yang berjenis femenino. La mesa es antigua. Meja itu antik atau kuno. Es antigua la mesa? Antikkah meja itu? Sí, es antigua. Ya, antik. No, la mesa no es antigua. Es nueva. Tidak, meja itu tidak antik. Baru. Jadi seperti halnya pada contoh kalimat sebelumnya, di sini kita melihat ada bentuk kalimat positif dan ada kalimat bentuk tanya yang disusul dengan jawabannya dengan bentuk sí atau iya dan no, tidak. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang bentuk tanya. Kalimat tanya dalam bahasa Spanyol itu bisa dibentuk dengan beberapa cara. Antara lain, ketika kamu dalam situasi menulis, jangan lupa dalam penulisan kalimat bentuk tanya itu selalu diawali dengan tanda baca berbentuk tanda tanya terbalik dan ditutup dengan tanda tanya. Bentuk tanda baca ini dalam bahasa Spanyol disebut los signos de interrogación. Kemudian, cara berikutnya adalah dengan menaikkan intonasi di penghujung kalimat tanpa merubah bentuk kalimat positifnya. Ya, jadi itu mudah. Selanjutnya, yaitu dengan menempatkan kata kerja atau kata kerja bantu, ser atau estar, itu diletakkan di depan subjek atau sebagai pembuka kalimat. Kemudian, cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan kata tanya. Contohnya apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan sebagainya ya. Tapi untuk membentuk kalimat tanya dengan bantuan kata tanya ini tidak akan saya bahas di video ini. Di video selanjutnya nanti pasti akan saya bahas. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menerangkan satu persatu. Saya akan membahas poin yang pertama dan kedua sekaligus. Bentuk kalimat tanya dalam bahasa Spanyol itu dalam penulisannya harus ditandai dengan adanya tanda baca los signos de interrogación. Itu tanda tanya terbalik di awal, kemudian ditutup dengan tanda tanya biasa. Kalau kamu menggunakan program Words, kamu bisa cari di insert, kemudian simbol, tinggal disesuaikan dengan bentuk fontnya. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. El coche es nuevo. Mobil itu baru. Jika kita ingin membuat ini sebagai kalimat tanya, maka dalam penulisannya harus ditambahkan dengan tanda baca. Oh ya, seperti dalam bahasa Indonesia, ketika kamu membaca atau mengucapkan sebuah kalimat tanya dalam bahasa Spanyol, itu biasanya intonasinya agak sedikit meninggi di akhir kalimat. Sehingga dalam contoh kalimat ini kamu harus membacanya seperti ini. El coche es nuevo. Begitu ya. Dengan intonasi yang meninggi di akhir kalimat. Kemudian contoh lainnya. La mesa es antigua. Meja itu kuno.
Jadi jika kalimat positif ini dijadikan kalimat tanya langsung, maka jangan lupa penulisannya itu harus ditambahkan tanda baca dan mengucapkannya dengan menaikkan intonasi di akhir kalimat. La mesa es antigua, begitu kira-kira ya. Kemudian contoh berikutnya, tú trabajas muy duro. Kamu bekerja sangat keras. Cara mengucapkan bentuk tanyanya adalah tú trabajas muy duro, intonasinya meninggi di akhir kalimat. Jadi, cara ini termasuk cara yang paling mudah untuk membentuk kalimat tanya. Kemudian kita lanjutkan membahas poin berikutnya ya. Poin yang ketiga, kalimat tanya itu dibentuk dengan menempatkan kata kerja atau kata kerja bantu ser atau estar di depan subjek atau sebagai pembuka kalimat. Kata kerja bantu ser atau estar ini akan dibahas lebih lanjut pada video yang terpisah ya. Satu hal yang perlu diingat, jika kamu membentuk sebuah kalimat tanya dengan cara poin yang ketiga ini, maka jawaban dari bentuk pertanyaan itu membutuhkan jawaban si atau no, iya atau tidak. Kita lihat contoh berikut ini. Ella está comiendo. Dia sedang makan. Ella itu dia perempuan. Di sini kita menemukan kata kerja bantu bentuk estar yang sudah dikonjugasikan menjadi esta karena sesuai dengan subjeknya yaitu ella, dia perempuan atau orang ketiga tunggal. Nggak usah bingung dulu deh masalah bentuk konjugasi dari kata kerja bantu estar ya. Nanti tinggal nonton video berikutnya. Kita kembali ke contoh yang ini. Ella está comiendo. Bentuk tanyanya menjadi está comiendo ella. Sesuai dengan cara poin yang ketiga, saya menempatkan kata kerja bantu estar sebagai pembuka kalimat. Nah, seperti tadi saya bilang, jawabannya itu bisa si atau ya atau no, tidak. Nah, jika dia atau ella ini benar sedang makan, maka bentuk jawabannya adalah si, ella está comiendo. Ya, dia sedang makan. Tapi jika dia tidak sedang makan, sedang melakukan aktivitas lain, maka bentuk jawabannya adalah no, ella no está comiendo. Tidak, dia tidak sedang makan. Ada hal yang perlu saya tegaskan di sini. Sebuah kalimat tanya bentuk positif yang dibentuk dari cara poin ketiga tadi, kalimat tanya ini akan membutuhkan jawaban pilihan yang berbentuk si atau ya, kemudian diikuti dengan jawabannya yang berbentuk positif atau no, tidak, dan disusul dengan jawaban berbentuk negatif. Demikian juga sebaliknya. Membentuk kalimat tanya dengan cara poin ketiga tadi dan kalimat tanyanya ini berbentuk negatif atau terdapat kata no di dalamnya, maka jawaban pilihan yang berbentuk si harus diikuti dengan jawaban atau pernyataan berbentuk negatif. Dan sebaliknya, jawaban pilihan yang berbentuk no harus diikuti dengan pernyataan berbentuk positif. Jadi ini kebalikan dari yang tadi, yang semula, ya, bisa dimengerti kan? Berikut ini kesimpulannya. Poin ketiga. Jadi salah satu cara untuk membentuk kalimat tanya adalah dengan menempatkan kata kerja atau kata kerja bantu di depan subjek atau sebagai pembuka kalimat. Dan bentuk kalimat tanya seperti ini memerlukan jawaban pilihan berbentuk si atau no, ya atau tidak. Dan jika kalimat tanya ini berbentuk positif, maka jawaban pilihannya adalah si, kemudian diikuti dengan pernyataan atau kalimat jawaban berbentuk positif. Atau no,
kemudian diikuti dengan kalimat jawaban atau pernyataan yang berbentuk negatif. Kebalikannya, jika kalimat tanya ini berbentuk negatif, terdapat kata no di dalamnya, maka jawaban pilihannya adalah C, kemudian diikuti dengan kalimat yang berbentuk negatif. Atau no, kemudian diikuti dengan kalimat atau pernyataan yang berbentuk positif, kebalikannya. Ya, saran saya sekarang kamu buka deh materi metode Spanyol 50 hari. Kamu kan bisa ngeliat contoh-contoh di situ, dan saya yakin dengan membaca contoh kamu bisa lebih mudah untuk mengerti. Bueno amigo, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Silakan dibuka materi metode Spanyol 50 hari dan ikuti instruksinya ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Adios amigo. Ciao.